Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada seluruh dewan guru dan kepada anak-anakku yang Bapak banggakan. Saat ini kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah akan berjalan selama kurang lebih 3 hari. Dan insya Allah dalam kegiatan tersebut anak-anakku sekalian bisa mendalami lebih jauh tentang sekolah kita ini. Dan Bapak ucapkan selamat datang di lingkungan sekolah SMP Harapan Sorogol, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Perlu dijelaskan dalam kesempatan ini bahwa Sekolah Harapan itu mempunyai visi dan misi sekolah, di mana visi dan misi sekolah itu mudah-mudahan bisa tercapai dengan adanya kegiatan MPLS ini, sehingga anak-anakku sekalian bisa mengetahui arah pendidikan dari sekolah ini. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan diadakannya kegiatan MPLS ini adalah dalam rangka pengenalan kepada anak-anak sekalian tentang sekolah yang kalian ikuti selama kurang lebih 3 tahun ke depan, dan insya Allah kalian bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian diharapkan dengan adanya kegiatan ini kalian juga bisa mengenal guru-guru kalian, rekan-rekan kalian yang berasal dari berbagai tempat di sekitar Kecamatan Cigonggong maupun Caringin atau di sekitar lingkungan kita ini semua. Baik, selanjutnya nanti juga akan Bapak perkenalkan dewan guru maupun bapak-bapak tenaga staf administrasi sekolah yang insya Allah akan ditampilkan di dalam layar sebagai berikut. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan MPLS ini dinyatakan dibuka. Terima kasih Bapak ucapkan, mudah-mudahan dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan dari sekolah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada kesempatan berbahagia ini kita masih bisa diperkenankan untuk bertemu, untuk bersua melalui daring dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk SMP Harapan Srogol tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Epi Sumarsi SPD, mengajar Bahasa Indonesia di SMP Harapan Srogol. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kita melakukan pola pembelajaran melalui daring. Berbeda dengan pola-pola pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan melakukan tatap muka. Tetapi kesempatan ini pun tidak menjadi halangan untuk kita terus berpacu, berprestasi di sekolah ini, di SMP Harapan Srogol. Anak-anakku, kalian di sana sudah bersiap dengan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu profil sekolah. Profil sekolah di SMP Harapan Srogol. Selanjutnya, Ibu akan sajikan PowerPoint dalam materi ini, di mana materi profil sekolah ini bisa kalian amati dengan baik, bisa kalian cermati, dan kalian bisa ketahui serta dalami bagaimana SMP Harapan Srogol dari mulai sejarah berdirinya dan juga visi misi SMP Harapan Srogol. SMP Harapan Srogol didirikan pada tahun 1965 atas prakarsa Yayasan Sarjana 45, di mana pada waktu itu belum berdiri sekolah menengah pertama baik swasta maupun negeri di wilayah Kecamatan Cijeruk pada saat itu, yang sekarang berganti dengan Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Pimpinan sekolah yang pernah bertugas sejak awal berdirinya di SMP Harapan Srogol adalah Bapak Ukar Soekardi, BCHK, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1990. Ibu Onih Suwartini almarhum, yaitu 1990 sampai dengan 1998. Bapak Haji Ujang Supanda dari tahun 1998 sampai dengan 2006. Bapak Ahmad Surjai MPD dari tahun 2006 sampai dengan 2013. Bapak Taufik Hartato SP dari tahun 2013 sampai 2014. Bapak Insinyur Muhammad Cecep Sihabudin almarhum 2014 sampai 2016, dan kembali Bapak Taufik Hartato SP dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Baik anak-anak, Ibu akan mulai jelaskan bagaimana profil sekolah di SMP Harapan Srogol. Ibu akan mulai dari lingkungan sekolah SMP Harapan Srogol. SMP Harapan Srogol terletak di Kampung Cibandawa, nomor 40, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jarak ke pusat kota Bogor kurang lebih 20 km dan dapat ditempuh dengan berbagai jenis angkutan umum. Terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Bogor Sukabumi. Wilayah Kecamatan Cigombong terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi. Dilihat dari topografi, berbukit-bukit, terdapat pesawahan dan pertanian hortikultura, dilintasi Sungai Cisadane, dan terdapat danau yang menjadi objek wisata, yaitu Danau Lido. Secara administratif, Kecamatan Cigombong berbatasan langsung dengan Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk, yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Cicurug yang termasuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Kecamatan Caringin dan Cijeruk merupakan daerah pertanian, sedangkan Kecamatan Cicurug telah berkembang menjadi kota perdagangan, industri, dan wisata. Wilayah Kecamatan Cigombong sendiri berkembang menjadi daerah pemukiman penduduk, berdirinya kompleks perumahan, objek wisata, kompleks pendidikan, perdagangan, home industri.
Dengan lancarnya transportasi barang dan jasa yang merupakan lintasan Bogor Sukabumi dan Jakarta Sukabumi, maka wilayah ini menarik penduduk pendatang dari seluruh Indonesia untuk bermukim dan menetap di wilayah Cigombong ini. Di wilayah Kecamatan Cigombong dan sekitarnya telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta, yakni lembaga pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, Departemen Agama maupun lembaga lainnya, dan pendidikan non-formal seperti kursus-kursus, bimbingan belajar, pesantren, dan balai latihan kerja. Baik anak-anakku, kita akan lanjutkan dengan visi dari SMP Harapan Srogol. Anak-anak, mengingat tantangan era globalisasi yang sangat cepat, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ini menimbulkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Untuk merespon hal itu, yang merupakan tantangan dan peluang bagi sekolah, maka disusunlah visi SMP Harapan Srogol. Visi SMP Harapan Srogol itu terwujudnya sekolah yang mandiri, berprestasi, dan berwawasan lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Visi tersebut mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan sekolah, menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam misi SMP Harapan Srogol. Misi SMP Harapan Srogol memotivasi warga sekolah mengenali potensi dirinya untuk mandiri, memotivasi warga sekolah untuk berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam memelihara dan melestarikan lingkungan, serta menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut. Pencapaian visi dan misi tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator keberhasilan yang ingin dicapai sebagai sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya. Indikator tersebut adalah terwujudnya budaya warga sekolah yang berakhlak mulia, meningkatkan prestasi peserta didik dalam ujian nasional dan ujian sekolah, berprestasi dalam berbagai lomba mata pelajaran, berprestasi dalam berbagai lomba olahraga dan seni, terwujudnya kemandirian peserta didik, dan terwujudnya lingkungan sekolah sehat yang bersih dan asri. Anak-anakku sekalian, tujuan dari SMP Harapan Srogol yaitu sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tingkat lanjut, yaitu sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu ucapkan kepada anak-anakku tercinta, peserta didik baru SMP Harapan tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa Ibu ucapkan selamat datang pula kepada kalian anak-anakku tercinta yang pada kesempatan bahagia ini akan memulai kegiatan di SMP Harapan Srogol ini dengan kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Baik anak-anak, perkenalkan dulu Ibu adalah Ibu Epi Sumarsi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang pada kesempatan berbahagia ini Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum. Anak-anak, SMP Harapan Srogol ini melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Yang selanjutnya akan Ibu jelaskan beberapa hal tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMP Harapan Srogol dengan menggunakan kurikulum 2013 ini. Yang pertama yaitu muatan nasional. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Pengorganisasian kelas pada SMP Harapan Srogol itu terdiri atas 1 kelas 7, 2 kelas 8, dan 3 kelas 9. Melaksanakan kurikulum penyesuaian 2013
Berikut struktur kurikulum SMP Harapan Srogol akan disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel struktur kurikulum SMP Harapan Srogol untuk kelas 7, 8, dan 9. Mata pelajaran untuk kelompok A, anak-anak kita akan melihat mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti atau PAI pada masing-masing tingkatannya, yaitu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada masing-masing tingkatannya itu terdiri dari 3 jam. Bahasa Indonesia pada masing-masing tingkatannya terdiri dari 6 jam. Matematika terdiri dari 5 jam pada masing-masing tingkatannya. Ilmu pengetahuan alam pada masing-masing tingkatannya terdiri dari 5 jam, ilmu pengetahuan sosial pada masing-masing tingkatan terdiri dari 4 jam, dan bahasa Inggris pada masing-masing tingkatannya terdiri dari 4 jam. Berikutnya adalah anak-anakku, kelompok B itu terdiri dari mata pelajaran seni budaya pada masing-masing tingkatannya terdiri dari 3 jam, untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada masing-masing tingkatannya itu 3 jam, prakarya dan kewirausahaan pada masing-masing tingkatannya itu adalah 2 jam, dan bahasa Sunda pada masing-masing tingkatannya itu adalah 2 jam. Keseluruhan jumlah jam pelajaran kelompok A dan B pada masing-masing tingkatannya itu adalah 40 jam. Anak-anak, berikut Ibu akan jelaskan dari tabel tadi. Ibu akan jelaskan mulai dari yang pertama untuk mata pelajaran kelompok A dan B itu merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya ini dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Berikutnya adalah mata pelajaran kelompok B, dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang terdiri dari muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka itu adalah 40 menit, dan beban belajar penugasan struktur dan kegiatan mandiri itu maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Untuk mata pelajaran seni budaya anak-anakku di SMP Harapan ini menyelenggarakan 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan, dan untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMP Harapan Srogol ini menyelenggarakan 3 aspek dari aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti pada tiap semesternya. Anak-anakku, untuk pengembangan diri melalui kegiatan ekstra dan BPBK serta kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib bagi semua peserta didik yang dilaksanakan melalui kegiatan blok dan kegiatan gugus depan bagi siswa yang berminat serta ekstrakurikuler wajib untuk kelas 7. Di samping itu, SMP Harapan Srogol melaksanakan ekstrakurikuler wajib ada juga dalam bentuk pengembangan PAI berupa tahfiz Quran dan pembiasaan. Di antaranya adalah doa harian, sholat sunnah, sholat wajib, berjamaah, dan lain-lain. Demikian anak-anakku materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Ibu harapkan kalian mampu memahami materi ini dengan baik serta mengenali lingkungan sekolah ini dengan baik sehingga pada akhirnya kalian bisa belajar dengan baik pula. Sebelumnya, tetap jaga kesehatan, gunakan selalu masker apabila kalian keluar dan tetap di rumah apabila tidak Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan berbahagia ini di masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Handayani. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Yani. Saya salah satu guru BK yang ada di SMP Harapan Serogo. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang sekolah ramah anak. Kenapa sekolah ramah anak? Karena anak adalah cikal bakal generasi penerus bangsa. Keberhasilan dalam mendidik anak menjadi indikator keberhasilan di masa mendatang. Itu mengapa sekolah seolah menjadi rumah utama anak untuk menimba ilmu setelah rumahnya sendiri. Nah, untuk mendukung keberhasilan belajar anak di sekolah, keamanan anak saat belajar itu adalah sangat penting. Keamanan yang dimaksud bisa berupa keamanan lingkungan, asupan makanan, pembelajaran dan sebagainya. Misalnya, lingkungan belajar anak harus aman dari tindakan bullying. Agar tujuan belajar bisa tercapai, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang adanya sekolah ramah anak ini. Nah, sekolah ramah anak ini disingkat menjadi SRA. Sekolah ramah anak adalah unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, keberbudayaan lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi menghargai akan hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah lainnya. Unit satuan pendidikan ini juga harus bisa menjadi wadah untuk partisipasi anak dalam merencanakan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan untuk memenuhi hak anak di institusi pendidikan. Pihak penggagas dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak anak di sekolah. Nah, latar belakang dari sekolah ramah anak ini adalah pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga negara. Sukses tidaknya anak di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor lingkungan sekolah. Nah, untuk itu harus memiliki wawasan yang lebih tentang tindakan kekerasan pada peserta didik. Tidak hanya itu, antar peserta didik juga berpotensi berbuat kekerasan seperti bullying. KPAI mencatat pada tahun 2014 dan 2015, 10% kekerasan yang dialami anak berasal dari guru. Jika hal itu dibiarkan secara terus-menerus, bagaimana nasib pendidikan anak-anak di Indonesia? Dilatar belakangi oleh hal-hal itulah, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk sekolah ramah anak yang dimaksud untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Keamanan yang dimaksud tidak sebatas keamanan fisik melainkan juga kesehatan. Prinsip sekolah ramah anak yaitu 1. Non-diskriminasi. Artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Yang ketiga, hidup. Kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. 4. Penghormatan terhadap pandangan anak. Artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Yang kelima, pengelolaan yang baik. Artinya ada jaminan atau keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Sekarang, konsep sekolah ramah anak. Apa sih konsepnya? Jadi, keberadaan sekolah ramah anak bukan berarti membangun sekolah baru berkonsep ramah pada anak. Namun, suatu unit satuan pendidikan harus mampu mewujudkan konsep yang sesuai di unitnya. Konsep ini mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hal anak selama di sekolah berdasarkan gerakan barisan, yaitu yang B ya, barisan B yaitu bersih, B-nya bersih, A-nya itu aman, R-nya itu ramah, I-nya indah, I-nya inklusif, S-nya sehat, A-nya asri, N-nya nyaman. Jadi barisan itu adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman.
Nah, sekarang ciri-ciri sekolah ramah anak itu yang seperti apa sih? Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah semua penghuni sekolah anti terhadap segala kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. 2. Selama sekolah anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. Yang ketiga, anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Yang keempat, anak merasa enjoy, aman, nyaman, serta berada di sekolah. Yang kelima, guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Jadi guru nggak boleh mempermalukan peserta didiknya ya. Yang keenam, makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. Untuk yang ketujuh, rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. Yang kedelapan, tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi. Nah, sekarang langkah apa untuk mengembangkan sekolah ramah anak? 1, ada langkahnya ya. 1, persiapan. A, menyusun rekomendasi dan memetakan hak-hak anak berdasarkan hasil konsultasi pada pihak anak. B, membentuk kebijakan melalui komitmen kepala sekolah, orang tua, wali, dan peserta didik. C, membentuk tim pengembangan dengan peran sebagai berikut. 1, koordinator pengembangan, melakukan sosialisasi, menyusun serta mengembangkan sekolah ramah anak, melakukan evaluasi, memetakan potensi, kapasitas, dan kerentanan. Yang kedua adalah perencanaan. Pada langkah perencanaan, tim pengembang berperan untuk mensukseskan terwujudnya sekolah ramah anak yang terintegrasi ke dalam kebijakan program kegiatan yang sudah berlaku di suatu sekolah. Pelaksanaannya adalah, pada pelaksanaannya semua sumber daya harus dioptimalkan, baik sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Nah, yang keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada langkah ini, tim pengembang harus melakukan pemantauan setiap bulan dan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Hasil diperoleh dari evaluasi tersebut diserahkan pada pihak gugus tugas, yaitu adalah kota layak anak. Untuk dilakukan tindak lanjut, jika unit satuan pendidikan berhasil menerapkan, pihak gugus tugas akan memberikan penghargaan. Apa sih standarnya sekolah ramah anak? Yaitu suatu sekolah harus memenuhi standar dari SRA yang telah ditetapkan. Adapun standar yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang 1, setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi, misalnya disabilitas, warna kulit, suku, latar belakang, orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, setiap anak bisa dengan bebas menyampaikan idenya, pendapatnya, gagasannya, penemuan tentang pendidikan, teknologi, seni, dan budaya. Yang ketiga, metode pembelajaran dan kurikulum bisa membangun karakter anak menjadi lebih baik dengan menekankan pada kepedulian, kasih sayang, simpati, empati, keteladanan, dan sebagainya. Yang keempat, guru dan tenaga kependidikan bisa menjadi fasilitator bagi anak untuk berkembang. Yang kelima, memiliki lingkungan yang infrastrukturnya ramah pada anak. Misalnya, bersih, asri, sehat, aman, bangunan berstatus SNI, dan sebagainya. Yang keenam, membangun program kerja yang mengutamakan pengembangan kepribadian anak. Yang ketujuh, membangun program kerja yang menekankan keselamatan anak, baik saat di rumah maupun di sekolah. Yang kedelapan, semua warga sekolah sadar akan pentingnya menjaga diri dan berbagi bentuk kekerasan. Anak bisa berpartisipasi secara penuh untuk setiap aspek atau kegiatan di sekolah. Nah, memiliki kesiswaan orientasi membentuk karakter anak. Terbentuknya kerjasama yang selaras, harmonis antara anak, sekolah, dan keluarga. Penegakan hukum dan informasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan transparatif. Komponen sekolah ramah anak. Adapun yang bisa dikembangkan dari sekolah anak ini adalah 1, itu kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pelaksana kurikulum harus ramah pada anak sehingga pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Yang ketiga, pendidik dan tenaga pendidikan harus terlatih memahami dengan baik dan hak-hak anak. Yang keempat, sarana dan prasarana harus mampu memberikan jaminan kenyamanan bagi anak dalam beraktivitas. Yang kelima, partisipasi anak yang ditujukan dalam bentuk ketaatan pada aturan yang berlaku, serta anak mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah.
Dan yang keenam, partisipasi dari orang tua dengan memantau kegiatan anak-anak yang ada di sekolah. Jadi sekolah ramah anak ini ada syaratnya juga ya. Syaratnya adalah memiliki kantin sehat, merupakan kawasan bebas rokok, merupakan kawasan bebas miras dan nafzah, merupakan kawasan bebas LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Oke, jadi perlu diketahui sekolah ramah anak ini harus dibentuk bersama-sama. Tidak hanya dari pihak sekolah, tidak hanya dari pihak guru, tidak hanya dari pihak murid. Jadi kita harus sama-sama membentuk sekolah ramah anak ini di sekolah kita. Semoga kalian yang baru-baru masuk di sekolah SMP Harapan Srogol ini bisa mewujudkan sekolah ramah anak ini. Mari kita bersama-sama dan mewujudkan sekolah ramah anak ini. Ya, sekian dulu materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan di lain waktu nanti kita akan bertemu lagi di kelas. Terima kasih, sukses selalu dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga,
area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Lataiful Isyarah. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya di sini akan mengajar peserta didik kelas 7 untuk berkeliling, lebih mengenal lingkungan sekolah SMP Harapan Srogol.
Baik, terima kasih untuk peserta didik kelas 7 yang sudah mulai mengenal lingkungan sekolah SMP Harapan Srogol. Semoga kalian merasa senang bersekolah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.